Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas pada pagi yang cerah ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya Rado Yendra sebagai pengelola rumah singgah dan rumah sakit matematika kembali menyapa para siswa SMA kelas 10 tentunya untuk kita selalu belajar bersama walaupun virus COVID-19 ini dengan varian yang terbaru Omikron ini masih merajalela di sekitar kita, tetapi kita tetap harus bersemangat untuk menjadikan matematika sebagai ilmu yang bersahabat dan ilmu yang menyenangkan. Pastikan bahwa rumah singgah dan rumah sakit matematika berada di dalam hati Anda sebagai partner untuk menjadikan matematika itu menyenangkan. Oke, kita akan coba lihat apa materi yang telah disiapkan oleh para kru rumah singgah dan rumah sakit matematika untuk pada pagi hari ini. Oke, kita lihat bersama. Nah, kita masih berada pada bab 1 eksponen dan logaritma. Kita lanjut kepada soal pada uji kompetensi 1.2 halaman 28, tentunya menggunakan buku resmi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ya guys, buku ini gratis loh. Nah, dapat diambil gratis melalui Google searching. Jadi kalau ada yang gratis ya kita gunakan saja, kenapa harus berbayar? Oke, kita coba akan lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita ternyata bahan yang diberikan oleh para tim rumah singgah rumah sakit, kita membahas bentuk sederhana yang spesifik, yang spesial guys, yaitu akar P ditambah Q tambah kurang kali 2 akar P kali Q. Jadi di sini ada dua bilangan, yang satu P, yang satu Q. Yang satu dia ada operasi penjumlahan, yang satu dia ada operasi perkalian. Dan pastikan ada angka 2 di sini guys. Tidak boleh angka yang lain. Jadi pastikan triknya Anda mendapatkan bilangan P dan Q dan dapatkan angka 2. Nah, itu kunci trik untuk menyukseskan bentuk sederhana yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke guys, kita coba lihat contoh misalnya. Ada kita diminta sederhanakan bentuk akar 8 tambah 2 akar 15. Nah, coba lihat guys. Syarat pertama angka 2 sudah ada guys. Sudah diberikan angka 2. Tinggal kita menentukan bilangan P dan Q. Ingat P dan Q itu kalau dikalikan dia 15, kalau dijumlahkan dia 8. Nah, ini artinya kita dituntun, kita diberikan panduan guys, agar mencari bilangan P dan Q yang kalau dijumlahkan dia sesuai dengan operasi penjumlahan soal yang diberikan yaitu 8, kalau dikalikan dia 15. Coba lihat guys. Nah, 8 ini bilangan P-nya itu ada 5, bilangan Q-nya ada 3, dan angka 2-nya sudah ada. Dan ada angka 5 dan kali angka 3, 15. Nah, artinya kalau bilangan 5 itu P, ini kita andaikan P, bilangan 3 itu Q, dan 5 itu P lagi, dan 3 itu Q, yang satu operasinya jumlah, yang satu operasinya kali, dia kalau dioperasikan sama mirip dengan soal awal,
maka hasilnya tinggal apa? Yaitu akar 5 tambah akar 3 dikuadratkan, yaitu hasilnya akar 5 tambah akar 3 itu sendiri, guys. Jadi mudah kan? Hasilnya yaitu akar dari akar P tambah akar Q dikuadratkan. Nah, jadi kita tidak perlu berpikir lagi tentang hal-hal yang lain gitu. Nah, sekarang coba lihat contoh, guys. Nah, kita berikan contoh yang lain. Sekarang ada bilangan 9 dikurang 4 kali akar 5. Nah, kita bingung ini, guys. Angka 2-nya mana kok tidak ada gitu. Padahal menurut teori kita memerlukan angka 2. Nah, kalau oleh sebab itu langkah pertama kita coba munculkan angka 2-nya, guys. Coba kita lihat sama-sama. Kita modifikasi soal menjadi akar 9. Coba akar 9 dikurang 4 ini kan 2 dikali dengan akar 4. Nah, 2 dikali akar 4 itu kan masih 4, guys. Sama saja. Jadi tidak menyalahi soal dikali dengan akar 5. Nah, kita telah ketemu bilangan 2, guys. Cantik sekali. Lalu langkah berikutnya apa, guys? Kita gabung akar 4 dengan akar 5 menjadi akar 9 dikurang dengan 2. Kalau akar itu kan boleh digabung, guys, yaitu akar 4 dikali dengan akar 5. Akar 4 kali akar 5. Terbalik. Akarnya nggak ada lagi, guys. Wah, ini harus hati-hati nih. Coba lihat lagi. Akar 4 dan 5 itu kita gabung menjadi 5 dikali dengan 4. Nah, akar 5 kali 4 itu kan sama saja, guys. Akar 4 kali akar 5. Nah, sekarang coba lihat. Jika 9 ini saya pisah menjadi 4 akar. Nih, coba 9 itu, guys, saya buat seperti ini. 5 ditambah 4. Ini kan masih 9, guys. 5 ditambah 4 dikurang dengan 2. Oke. Dikali dengan akar 5 kali 4. 5 kali 4. Nah, apakah bentuk sederhana ini sudah diperoleh? Sudah, mana dia? Kalau 5 kita andaikan P, coba lihat sama-sama, guys. 5 ini kita andaikan P. Dan 4 ini kita andaikan Q. Nah, ini bilangan 2. Nah, ini P. Dan ini 4 kembali menjadi Q. Yang satu operasi tambah, yang satu operasi kali, guys. Nah, kalau begitu, karena di sini ada tanda tambah kurang, kalau dia tambah, dia menggunakan, kalau dia tambah pada contoh tadi, dia juga hasilnya tambah, guys. Tapi kalau soal kita kurang, maka kita pilih yang kurang. Jadi berapa hasilnya? Akar P dikurang, akar P itu 5, dikurang dengan akar Q. Q-nya tadi 4. Atau akar 4 itu kita sederhanakan menjadi akar 5 dikurang dengan 2. Nah, kan hebat ini, guys. Yang penting cara berpikirnya yang kita harus pahami. Nah, ini dia. Harus kita memahami cara berpikirnya. Tarik bilangan 2, pastikan P dan Q itu ada. Yang satu pada operasi jumlah, yang satu pada operasi kali. Oke, mantap, guys. Jadi kalau begitu, kita harus hati-hati dalam menentukan mana yang bilangan 2,
mana yang bilangan P, mana yang menjadi bilangan Q. Oke, coba kita lihat soal yang ada sebagai cara mempertajam bentuk ini. Oke, kita lihat sama-sama guys. Kita lihat soal nomor A. Nomor A, soalnya adalah akar 19 ditambah dengan 8 akar 3. Nah, ingat kita cari dulu bilangan 2. Tapi tidak menyalahi aturan. Oke, kita coba ya guys ya. Berarti di sini sama dengan akar 19. Nah, oke, coba lihat sama-sama guys. Sama-sama kita belajar. Ditambah 2. 2 dikali berapa dia biar bisa menjadi 8? Kan dikali 4. Kalau begitu, 4 itu kan akar 16, guys. Nah, akar 16 itu kan 4. 2 kali 4 kan 8. Jadi, tidak menyalahi soal. Di sini 8, di sini kita buat 2 akar 16. Kenapa, Pak, harus dibuat dengan 2 akar 16? Karena saya mau memunculkan angka 2. Nah, itu kuncinya, guys. Jadi, kenapa harus 2? Karena menurut teori dia harus 2. 2 kali akar 16 dikali dengan akar 3. Nah, sama contoh yang tadi, akar sama akar, kita gabung saja. Akar 19 ditambah dengan 2 akar 16 dikali dengan 3. Nah, coba lihat guys. Kita sudah mendapatkan angka 2. Langkah kita berikutnya hanya menentukan P dan Q. Jadi bagaimana caranya? Kalau dijumlahkan P dan Q tadi harus 19, kalau dikalikan P dan Q tadi juga harus bilangannya harus sama. Jadi kalau begitu gimana caranya guys? 19 tadi kita pecah menjadi 16 tambah 3. Nah, 16 tambah 3 guys. Kan 19 guys. Oke. Ditambah dengan 2 guys. Lalu akar soalnya 16 kali 3. 16 kali 3. Oke, jadi mana yang menyimak dari awal pasti udah tahu jawabannya. Apa dia? 16 itu adalah P. 3 itu adalah Q. Nah, kita lihat dalam akar 16 juga P. 3 tadi kita katakan Q. Yang satu operasi jumlah, yang satu operasi kali. Jadi sudah memenuhi syarat guys. Hasilnya pasti adalah akar 16 ditambah dengan akar 3. Yaitu akar 16 ini 4 ditambah dengan akar 3. Luar biasa sekali guys. Apa yang kita telah lakukan pada soal yang nomor A ini. Kita dapatkan 2, dapatkan P, dapatkan Q. Oke. Sekali lagi kita tes untuk soal yang B. Nah, kita lihat yang B guys. Yang B itu soalnya lebih mudah lagi. Kenapa saya katakan mudah? Karena dia 5 ditambah dengan 2 akar 6. Kenapa lebih mudah? Karena angka 2-nya sudah ada. Jadi apa? Cari bilangan P dan Q. Kalau dijumlahkan dia 5, kalau dikalikan dia 6. Berapa ya itu? Kita coba 5 itu 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Nah, ini dia. Nah, sedangkan 2-nya sudah ada, guys. Ditambah 2 dikali dengan akar. Kalau dikalikan P dengan tadi menjadi 6. Ya, 3 dikali 2.
Ingat guys, ini sudah memenuhi syarat. Kalau kita katakan tiganya itu P, duanya itu Q, bilangan 2 sudah ada, lalu 3 ini kembali lagi menjadi P dan 2 lagi menjadi Q, maka sudah memenuhi syarat. Kita katakan hasilnya adalah akar 3 ditambah dengan akar 2. Ois, mantap guys. Ternyata soal-soal yang diberikan walaupun terasa sulit, kalau dibawa bertenang, fokus belajar, akan menjadi orang hebat, guys. Oke, jangan pernah putus asa dengan teori matematika. Oke, sebagai penajaman kita berikan lagi soal yang agak rumit yang kita kerjakan. Yang mana yang rumit guys? Kira-kira yang C. Oke, kita kerjakan yang C. Wah, ini bukan rumit. Kalau rumit, percuma aja rumah singgah dan rumah sakit matematika ada di hadapan Anda. Jadi, guna rumah sakit, rumah singgah matematika adalah untuk memudahkan yang rumit-rumit. Oke, kita coba lihat soal nomor C. Soal nomor C adalah akar 43 ditambah, berapa tadi soalnya? Ditambah 12 akar 7. 12 akar 7. Nah, ingat guys, langkah pertama apa? Ayo, siapa bisa menebak langkah pertama apa? Dapatkan dulu bilangan 2. Oke, kalau begitu akar. Nah, ini harus tahu triknya guys. Matematika itu orangnya harus tahu trik ya. 43 tambah 2. 2 itu kali berapa dia biar ada 12 kali 6. 6 itu apa? Akar 36. Nah, ini akar 36 itu kan. Nah, 6 dikali dengan akar 7. Wah, itu dia guys. Jadi kan sangat mudah sekali guys. Oke, jadi kalau begitu coba kita lanjutkan. Nah, bilangan 2 sudah ada. Kita tinggal menentukan bilangan P dan Q. Kalau dijumlahkan dia menjadi 43. Kalau dikalikan dia menjadi 36 kali 7. Coba lihat guys. Ini udah ketemu sebenarnya ini guys. Kalau enggak ketemu juga, wow, tekak kepala kita satu-satu. Oke. Coba 43 ini saya jadikan menjadi 36 tambah 7. 36 tambah 7 kan 43 guys. Oke. Ditambah dengan 2. Akar kita gabungkan guys. Akar 36 dikali 7. 36 dikali 7. Nah, coba lihat guys. Kita sudah mendapatkan bilangan P. Di sini ada Q. Tadi di sini juga P. Di sini juga Q, ada angka 2. Berarti hasilnya guys yaitu akar 36 ditambah dengan akar 7 guys. Akar 36 itu berapa? 6 tambah akar 7. Masya Allah, soalnya ini mudah sekali. Jadi walaupun terasa susah, tetapi jika Anda nikmati panduan tuntunan, pastikan terlebih dahulu angka 2-nya keluar, lalu coba lihat bilangan P dan Q-nya. Oke. Terakhir sekali lagi, untuk mempertajam kita kasihkan sekali lagi. Kalau enggak tajam-tajam juga, waduh carilah pisau, coba tajamkan sendiri. Oke, semangat guys. Kita kasih dulu musik pembukaan pagi ini guys.
Kita coba dengarkan dulu lah biar sepagi ini biar kita sama-sama semangat guys. Yang paling penting yang harus dipahami adalah menjadikan matematika itu bersahabat dengan kita. Caranya satu adalah diantaranya mari bergabung dengan rumah singgah dan rumah sakit matematika. Dan pastikan Anda berikan subscribe. Nah, kasih subscribe banyak-banyak. Ada atuk, nenek, om, tante, tetangga. Bawa kasih subscribe banyak-banyak. Oke? Kita lihat soal yang nomor D, guys. Nah, soal yang nomor D. Nah, ini nomor D nih. 21 dikurang 4 akar 5. Jadi akar 21. Kita masuk soal D. Soal D itulah lebih mudah lagi, tapi dia pakai tanda kurang. Oke, soal D. Katanya akar 21 dikurang dengan 4 akar 5. Dikurang dengan 4 akar 5. Nah, pastikan sekali lagi guys, munculkan angka 2. Maka oleh sebab itu, soal ini menjadi akar 21 dikurang dengan 2. 2 itu kali 2 biar 4. Kita tahu akar 4 adalah 2. Maka 2 kali akar 4, ya 4 itu sendiri guys, kali akar 5. Ah, ini dia guys. Jadi 21 akar 4 dan akar 5. Oke guys, kita coba lanjutkan guys. Oke, kalau begitu kita akar 21 ini, wah ini di akar 21 ini mungkin ini soalnya mungkin ini silap, ini bukan 21 karena akar 20 tidak ada dia akar, berarti soal yang D ini kita anggap dia mungkin tersilap, mungkin komandan membuat soal ini yang D ini saya rasa ya tersilap, bukan akar 21 tapi akar, boleh akar 9, kalau kita ganti dengan akar 9 boleh ya. Jadi akar soal yang nomor 21 ini kita anggap dia itu salah soal karena akar 4 kali 5, 4 tambah 5 itu adalah 9. Maka kita berikan masukan bagi pengarang buku untuk meralat soalnya untuk edisi-edisi yang berikutnya. Di sini soalnya kita robah menjadi 9. 9 lah cocok. Kalau dia 21 tidak masuk, atau kita ganti soal, nggak usah soal yang B kita bahas gitu. Soal yang D ini salah saya rasa. Kita coba lihat soal yang lain guys. Soal yang E lah. 21 ditambah 8 akar 5. Oh, selamat datang Pak Merizal. Dalam dunia maya kita ini, kita beroperasi untuk matematika Indonesia Pak Merizal. Pak Merizal kita harap sehat, selalu awet muda, dan tugasnya dalam publikasi riset itu cepat diterima, terutama riset atu. Sukses selalu Pak. Yes. Yes. Rekamannya. Oke. Kita siapkan bahan materi untuk berikutnya. Oke Pak, terima kasih Pak Merizal. Siap. Semoga sehat selalu dan jangan menambah istri. Oke guys, kita soal nomor E, 21 ditambah 8 akar 5. Nah, ini mungkin agak masuk akal soalnya ya. Coba kita operasikan lagi, pastikan angka 2-nya muncul, yaitu akar 21 ditambah di sini 2. Nah, ini baru masuk akal guys. 2 dikali 4, 4 itu akar 16. Nah, ini kan 8 juga, dikali dengan akar 5. Nah, ini saya katakan tadi guys, soalnya ini baru benar. Yang tadi soalnya salah ya. 21 ditambah dengan 2 dikali akar 16. 16 kali 5. Nah,
21 ini kalau kita coba pecah menjadi akar 21 itu kan 16 tambah 5, guys. 16 tambah 5. Nah, udah ketemu P-nya kan? 16 tambah 5 ditambah 2 dikali dengan akar 16 kali 5. Nah, ini dia guys. Kita ketemukan jawabannya di mana P-nya 16, Q-nya 5. Angka 2 sudah kita keluarkan. Berarti hasilnya adalah akar 16 dikali dengan akar 5, di mana akar 16 itu 4. Kalau mau dijadikan 4 kali akar 5 juga boleh. Oke, atau kita mau jadikan 4 dikali akar 5. Boleh saja karena akar 16 itu 4. Oke guys, ternyata apa yang telah kita lakukan pembahasan soal pagi hari ini cukup menarik, menggunakan trik-trik tertentu guys. Jadi untuk memahami matematika, konsepnya satu ya. Pastikan guru sebagai rujukan utama guys, lalu pastikan rumah singgah dan rumah sakit matematika adalah sebagai partner Anda. Gabung bersama kami, rumah singgah rumah sakit matematika. Kami pastikan Anda banyak menemukan dalam rumah singgah rumah sakit matematika hal-hal yang sangat menarik, yang masuk akal, yang bisa menjadikan matematika itu membumi di Nusantara dan menjadikan matematika itu menjadi sahabat Anda. Sekian dulu pada pertemuan kali ini. Saya Rado Yendra sebagai pengelola rumah singgah rumah sakit matematika selalu mengajak Anda tetap waspada dengan virus Omikron. Wah, ini bahaya guys, bahaya ini. Pastikan selalu waspada, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan pastikan selalu cuci tangan. Saya Rado Yendra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.